Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'dah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan kajian kita seperti biasanya, yaitu tafsir surah Al-Anfal ayat ke-21. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Inna syarrad dawab 'indallahi as-summul bukmul ladzi la ya'qilun. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang mereka berkata sami'na wa hum la yasma'un, kami mendengar, tetapi sedangkan mereka itu tergolong orang yang tidak mendengarkan, maksudnya tidak mengamalkan. Dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian berpaling darinya sedangkan engkau mendengarkan. Ini masih ada sangkut pautnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi bahwa kita jangan menjadi seperti orang-orang yang di hadapan Rasulullah dia mengatakan kami mendengar, seakan-akan dia mendengarkan Rasulullah, tetapi wahum la yasma'un. Dalam surah Muhammad juga Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan, di antara orang-orang itu ada yang memang mereka di hadapan Nabi, dia seakan-akan mendengarkan apa yang diucapkan oleh Nabi, seakan-akan ikut dengan Nabi, seakan-akan senang, tapi di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia malah tidak mengamalkan, dan dia wahum la yasma'un. Di sini sami'na dia mendengar, wahum la yasma'un. Ulama katakan di sini adalah bukan tidak mendengar tapi tidak mengamalkan. Ayat ini juga menjelaskan bahwa ini termasuk bagian dari sifat-sifat orang-orang yang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna syarrad dawab 'indallah. Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk yang bergerak, ad-dawab, dawab ini binatang melata. Jadi apa yang ada di dunia ini, bahkan kita dalam ayat yang lain juga sesungguhnya binatang-binatang yang melata itu semuanya rezekinya ditanggung oleh Allah. Sama, baik binatang melata termasuk kita manusia. Yang paling jelek, maksudnya manusia yang paling jelek di sisi Allah, siapa mereka? As-summu al-bukmu alladzina la yaqilun. Mereka yang buta dan bisu. Siapa yang buta, yang bisu dalam ayat ini? Maksudnya adalah mereka tidak mau melihat kebenaran. As-summu, mereka ini tidak mau, bukan buta, tuli, tidak buta di bumi ini, dia tidak mau mendengarkan, dan tuli dan bisu. As-summu ini tuli, peka. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia ini orang yang tidak mau mendengarkan kebenaran. Dinasehatin, disampaikan, tapi tidak mau mendengarkan.
Maka benarlah kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan ketika kita menyampaikan sebuah kebenaran, ketika kita menasihati seseorang, maka kita akan mendapatkan dua respon yang berbeda. Yang pertama, orang pintar akan termenung, yang kedua, orang bodoh akan tersinggung. Maksudnya apa? Dia tidak mau dengar. Ketika dinasehatin, ketika ditampakkan kebenaran, ketika disampaikan memang benar, malah tersinggung. Tersinggung, akhirnya tidak mau lagi mendengarkan kebenaran, pura-pura tidak mendengarkan. Nah, ini adalah makhluk yang paling jelek, yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ya. Nah. Kemudian orang yang seperti ini nanti mereka ketika mendengarkan kebenaran terus akan sakit hati, disampaikan tersinggung. Ulama katakan sebenarnya ketika kita mendengarkan suatu kebenaran, yang ketika kita mendengarkan hal itu kita tersinggung, terasa nih, masuk ke dalam hati, nusuk, maka ulama kata itulah obat yang sesungguhnya. Tandanya itulah obat bagi diri kita yang sesungguhnya. Kalau kita mendengar hal itu biasa saja, maka itu bukan obat. Karena obat yang sesungguhnya adalah pahit. Ketika kita mendengarkan sesuatu kok kita terasa, maka itulah obat yang sesungguhnya. Maka ya, obat yang sesungguhnya itu seperti itu. Bukan hal itu yang membuat kita sakit hati, tidak. Memang kita yang lagi sakit. Sama kayak seperti ulama itu katakan, seorang habaib itu katakan, madu itu manis, gitu kan? Madu itu manis. Tapi ketika orang sakit yang minum, terasa pahit. Bukan rasa madu itu berubah, tidak. Tapi dia yang lagi sakit, kita yang lagi sakit. Maka ketika kita melihat sebuah kebaikan, melihat sebuah kebenaran, mendengarkan sebuah kebenaran, kok terasa pahit? Ternyata bukan kebenaran itu yang pahit, tapi diri kita yang sedang sakit. Fi qulubihim maradun. Dalam hati kita ada penyakit, sehingga semuanya terasa pahit. Yang kedua siapa? Al-bukmu, orang yang bisu. Maksudnya apa? Bisu ini tidak mau mengatakan yang benar. Dia tahu ini benar, dia tahu ini salah, tapi dia tidak mau menyampaikan daripada kebenaran tersebut. Dia tidak mau menyebarkan apa yang ia tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat ini yang terakhir, wahum alladzina la yaqilun. Kata Allah, mereka ini orang-orang yang tidak berakal. Orang-orang yang tidak berakal. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga katakan, ada orang di dunia ini, mereka punya mata, tapi mata mereka tidak digunakan untuk melihat kebaikan. Mereka punya telinga, tapi telinga mereka tidak digunakan untuk mendengarkan kebaikan. Mereka punya hati, yang Allah berikan hati, tapi hati mereka tidak digunakan untuk memikirkan kebaikan. Maka kata Allah, mereka ini seperti binatang ternak. Kal an'am, kata Allah. Balhum adol, bahkan lebih hina daripada binatang ternak. Karena tujuan memang ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kata Allah berikan mata, Allah berikan telinga, Allah berikan hati. Wahum la'allakum tashkurun. Kata Allah, supaya apa? Supaya kita ini bersyukur. Apa makna bersyukur? Kita punya mata, gunakan untuk melihat kebaikan. Kita punya telinga, gunakan telinga nikmat tersebut untuk kebaikan. Kita punya hati, kita gunakan hati kita untuk kebaikan. Inna fi khalqis samawati wal ardi laayatil liulil albab. Kata Allah, semuanya yang ada di dunia ini yang Allah ciptakan, penciptaan langit dan bumi, apa yang ada dalam dunia ini sebenarnya semuanya ini ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Untuk siapa?
yang mau berakal, yang punya akal, yang mau berpikir, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan ulama kita katakan kurang lebih dalam Al-Qur'an ini memerintahkan kita ini untuk berpikir. Bahkan Nabi juga mengatakan berpikir sesaat, tafakkaru sa'atin, berpikir sesaat tentang kebesaran Allah, pikir aja sesaat tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada ibadah 60-70 tahun. Nah, maka mata kita gunakan untuk mentaati Allah, telinga kita gunakan untuk mendengarkan perkara yang diperbolehkan oleh Allah, hati kita gunakan untuk memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi seperti orang-orang ini. Dia punya mata, punya telinga, dia mengatakan iya kami lihat, iya kami dengar, tapi mereka tidak ngamal. Sami'na wa hum la yasma'un, kata di ayat sebelumnya. Kami mendengar tapi mereka tidak ngamalkan. Dia tahu ini baik, dia tahu ini buruk, tapi dia malah memilih yang buruk. Di dalam sebuah kitab itu dikatakan bahwa setiap manusia ini pasti dia mengetahui di dalam hatinya itu bahwa ini adalah keburukan, bahwa ini adalah kebaikan. Bahkan ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa itu kebaikan? Apa itu keburukan?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ketika itu menyenangkan hatimu, maka itulah kebaikan. Tetapi ketika itu menyempitkan hatimu, membuat engkau ragu, membuat engkau gelisah, itulah keburukan," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis lain Nabi katakan, "Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka." Tinggalkan yang meragukan, kerjakan yang tidak meragukan. Sudah, kita yang sudah diperintahkan oleh Allah, yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerjakan saja. Jangan jadi orang munafik. Apa itu ciri-ciri orang munafik? Orang munafik idza haddasa kadzaba, ketika dia bercerita seakan-akan dia berbohong, membuat cerita-cerita yang seakan-akan cerita itu benar. Banyak orang-orang seperti itu. Bahkan bukan hanya cerita yang benar, bahkan mereka berani mencari-cari sebuah dalil sehingga dalil tersebut dikatakan dari Rasulullah SAW. Padahal jelas, man kadzaba alayya, kata Nabi, siapa yang berbohong atas namaku, kata Nabi, seperti dia sedang menyediakan atau menempah tempatnya sendiri di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis lain juga Nabi katakan, kalau ada orang niat belajar, dia belajar ilmu tentang bahasa, membolak-balikkan bahasa sehingga untuk mendebat orang lain, ini tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Orang tersebut sama dengan orang membolak-balikkan kata, membolak-balikkan fakta. Wah, itu kan banyak sekarang ini orang-orang seperti itu. Jadi apalagi maaf kalau lawyer, apa namanya itu, pengacara kan seperti itu, membolak-balikkan, bermain-main bicara seindah-indah mungkin. Kalau yang benar, yang dibela itu memang kebenaran, maka itu akan dapatkan pahala. Tapi kalau ini dia buat cerita bohong sehingga ingin meringankan daripada orang yang bersalah, wah ini nanti falyatabawwa maq'adahu minan nar, sama dengan dia menempah tempat duduknya sendiri, menempah tempatnya itu ibarat tukang itu, dia buat kursi, ditaruh paku untuk dia dudukin sendiri gitu. Sama dengan menempah tempatnya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji dia ingkari janji. Janjinya Masya Allah. Makanya Nabi SAW ketika berjanji itu jangan ucapkan iya, tapi insya Allah. Insya Allah. Ketika berjanji insya Allah, ucapkan insya Allah. Supaya apa? Supaya karena insya Allah bermakna jika Allah menghendaki. Maknanya apa? Ketika sesuatu hal itu kesempatannya tidak ada, berarti ini bukan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Janjinya bukan main, tapi kemudian diingkari, ya. Dan sebenarnya kita ini di alam ruh sudah berjanji sama Allah Subhanahu wa taala akan taat dengan Allah gitu kan. Sampai dunia kalau tidak taat, sama aja kita mengingkari janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang janji pokoknya ini terakhir maksiat. Kadang-kadang orang mikir gitu kan. Ya namanya orang-orang awam, apalagi kita masih
levelnya masih doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Bahkan dalam Al-Qur'an itu ulama kita katakan ada yang menjelaskan bahwa ada segolongan orang-orang itu siangnya maksiat, malamnya dia nangis tobat gitu kan. Dia berdoa, ya Allah, besok pokoknya tobat, besok pokoknya tobat. Janji besok, atau besok enggak tobat juga. Besok pokoknya ini, besok pokoknya ini. Maka saya pernah ngomong sama santri itu, coba kalian tulis di papan tulis, besok saya nyuci. Kira-kira besok berubah enggak tulisannya, hari ini saya nyuci? Enggak bakal. Maka amal itu jangan ditunda. Kita janji hari ini kita kerjakan. Yang terakhir, wa idza tumina, ketika diberi amanah khana, dia berkhianat. Amanah apa? Agama ini yang ada dalam diri kita ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah dari orang mudah kita akan melaksanakannya. Tapi yang berat adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengemban tanggung jawab kita untuk mengamalkan agama dan menyampaikan ini agama. Nah, semoga kita tidak tergolong orang-orang munafik seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat ini. Amin Allahumma amin. Demikianlah, semoga Allah Subhanahu berikan kefahaman dan semoga Allah Subhanahu berikan kekuatan untuk kita bisa mengamalkan dan kita niatkan untuk menyampaikan insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.